10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat senantiasa kita aturkan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim. Pada kesempatan ini saya melakukan penjelasan terkait dengan mata kuliah statistik ekonomi bisnis. Topik yang diangkat kali ini adalah populasi dan sampel. Nah, di sini ada dua yang harus kita kaji terkait dengan populasi kemudian sampel. Yang keduanya adalah hal sangat penting terkait dengan kita bicara masalah statistik karena satu rangkaian dalam kaidah statistik itu adalah bagaimana mengambil data dari lapangan. Nah, kalau orang bicara tentang data yang kita dapatkan dari lapangan, maka tidak bisa dapat dipisahkan daripada apa yang dimaksud dengan populasi, kemudian apa juga yang terkait dengan sampel. Kedua-duanya ini hal yang sangat penting untuk diketahui oleh orang yang belajar statistik, orang yang melakukan penelitian, ataupun analisis lain yang berbasis kepada data. Ini tidak bisa dihindari, tetap harus ada pemahaman secara teoritis terkait dengan apa yang dimaksudkan populasi, kemudian sampel, supaya apa yang disajikan kepada halayak umum terkait dengan rangkaian aktivitas kegiatan statistik itu benar-benar dapat bertanggung jawab dengan baik. Karena kalau data yang salah karena tidak paham, tidak mengerti tentang segala sesuatu yang terkait dengan data, maka otomatis apa yang disuguhkan, apa yang dipublikasikan sebagai hasil dari aktivitas statistik itu diragukan. Jadi di sini kita penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan populasi dan sampel. Yang pertama kita lihat pada kesempatan ini mungkin adalah populasi, karena ini materinya panjang. Nanti pada video berikut kita bahas lagi terkait dengan sampel. Oke. Populasi dan sampel. Apakah populasi itu? Nah, kita artikan dulu apa yang dimaksud dengan populasi itu dengan pertanyaan pendek di sini. Apakah populasi itu? Populasi diartikan sebagai sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi objek penelitian. Nah, sekumpulan unsur, elemen, atau bagian-bagian, atau bisa disebut sebagai unit-unit yang kemudian menjadi objek daripada perhatian seorang peneliti atau seorang surveyor terkait dengan data itu. Nah, di sini objek bagi kegiatan penelitian. Elemen populasi ini biasanya merupakan satuan analisis. Nah, bagian-bagian, unsur-unsur, elemen-elemen daripada totalitas populasi itu merupakan satuan-satuan yang harus dianalisis. Misalnya dalam populasi itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang mau diteliti atau yang dianalisis adalah 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4 yang tergabung di dalam itu. Nah, atau misalnya populasi dari
beberapa ekor kambing yang terdapat dalam sebuah kandang, 10 ekor kambing, maka kambing pertama, kedua sampai ke 10 itu adalah unit-unitnya, elemen-elemennya, bagian-bagian daripada sampel itu. Kemudian kambing-kambing itu yang menjadi unit yang kemudian dianalisis. Yang dianalisis adalah kambing-kambing itu, kambing pertama dianalisis, kambing kedua dianalisis, kambing ketiga untuk mendapatkan peluang untuk dianalisis, kambing keempat sampai kambing ke-10, seluruh kambing yang berjumlah 10 kambing sebagai populasi itu memiliki peluang untuk dapat dianalisis. Nah, itu yang dimaksudkan sebagai contoh. Kemudian masih arti lain atau pemahaman supaya bisa dapat dimengerti terkait dengan populasi ini. Populasi adalah himpunan semua hal yang ingin diketahui. Nah, seperti kambing tadi. Semua hal yang terkait dengan kambing itu yang ingin diketahui, yang 10 ekor kambing sebagai populasi yang terdapat dalam sebuah kandang. Itu semua hal yang terkait dengan kambing itu yang ingin diketahui. Tentang berat badannya, tentang kesehatannya, tentang makanannya, kepakannya, tentang cara peliharaannya, tentang macam-macam jenis kelaminnya, semua dapat diketahui, ingin diketahui terkait dengan kambing itu. Nah, himpunan semua hal yang ingin diketahui daripada elemen-elemen dalam populasi itu. Nah, itu yang ingin diketahui. Oke, jadi kalau di luar daripada kambing tadi, atau pengertian dalam contoh lain, di luar daripada himpunan-himpunan yang kita lihat itu tidak bisa digunakan sebagai unit analisis, sebagai hal yang ingin diketahui. Misalnya, saya ambil contoh tadi lagi, kambing 10, tiba-tiba yang mau dianalisis adalah ayam 2 ekor. Tidak bisa. Harus populasinya adalah kambing 10 ekor, maka yang perlu dianalisis adalah kambing itu. Tidak bisa diambil hal lain. Nah, itu yang saya katakan tadi. Kita sebagai peneliti tidak bisa berbohong. Kita kalau sudah meneliti sesuatu, maka sesuatu itulah yang harus dianalisis. Tidak bisa main spekulasi, mengambil sesuatu yang lain, mengatasnamakan sesuatu yang sebenarnya harus kita teliti. Nah, ini pemahaman tentang populasi. Nah, kita bicara populasi berarti satu ikatan yang mana di dalamnya elemen-elemen atau unsur-unsur yang memang betul-betul untuk dilihat. Tidak bisa mengambil hal lain untuk mewakili apa yang benar-benar menjadi bagian dari populasi yang perlu kita teliti. Kemudian populasi juga dapat berupa kumpulan semua kota, semua wanita, semua perusahaan. Nah, ini contoh, no? Jadi populasi daripada seluruh kota, taruhlah seluruh kota Indonesia, dalam sebuah penelitian misalnya meneliti tentang seluruh karakteristik yang terkait dengan kota-kota, maka ditentukan kota dalam satu kabupaten, satu provinsi atau satu wilayah, misalnya wilayah Indonesia Timur atau wilayah Indonesia Barat atau Indonesia Tengah atau bahkan seluruh wilayah Indonesia. Kota yang ada dalam itu ingin dilihat karakteristiknya, maka kota-kota itu dianggap sebagai populasi, ya toh? Atau misalnya semua wanita. Nah, misalnya wanita dalam hal ini bisa dapat dibatasi wanita di satu tempat atau satu kabupaten. Apa yang mau diteliti ya segala sesuatu yang terkait dengan karakteristik daripada wanita itu. Dilihat dari berbagai aspek. Misalnya wanita yang dijadikan sebagai populasi di sini dilihat dari sisi misalnya lifestyle-nya, atau dilihat dari kesetiaannya, atau dilihat dari sisi penampilannya, atau dilihat dari suatu komunitas yang kemudian ditentukan sebagai populasi yang terdiri daripada sejumlah wanita, itu ingin dianalisis, ingin dilihat sejauh mana wanita-wanita itu terkait dengan misalnya judul yang ditentukan atau topik yang dilihat tentang wanita-wanita itu. Dari kebutuhan, misalnya dari sisi ekonomi, maka dilihat mungkin sebagai konsumen atau sebagai produsen, ya macam-macam. Tinggal dilihat dari berbagai dimensi terkait dengan populasi itu. Kemudian misalnya lagi semua perusahaan A atau perusahaan jenis
yang bergerak di bidang produksi di satu tempat dijadikan sebagai populasi, maka seluruh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang itu ditentukan sebagai populasi. Atau perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, jasa angkutan, jasa macam-macam, itu ditentukan sebagai satu populasi. Nah, artinya dapat berupa kumpulan semua kota, semua wanita, semua perusahaan di sini sebagai contoh. Tapi makna yang paling penting di sini adalah kalau sudah menentukan kota sebagai populasi di satu tempat, maka jangan ambil tempat tinggal yang lain, misalnya desa atau di tempat kota, walaupun kota tapi kota di tempat lain jangan. Misalnya sudah ditetapkan kota di Indonesia, maka tidak boleh mengambil kota dari negara-negara lain menjadi sampelnya. Nah, kita bicara sampel pada bagian berikutnya. Nah, tapi saya mencoba memberikan pemahaman begitu. Kalau sudah menentukan kota dalam satu wilayah menjadi populasinya, maka tidak boleh mengambil kota dari lain untuk mengatasnamakan populasi yang ditentukan itu. Nah, begitu misalnya wanita di dalam sebuah perusahaan meneliti tentang karakteristik wanita di dalam perusahaan A, maka wanita-wanita perusahaan itu yang harus dijadikan sebagai unit analisisnya. Tidak boleh mengambil wanita di tempat lain, itu di perusahaan lain atau di kampung lain atau di kota lain dan seterusnya, tidak bisa. Begitu pula perusahaannya sudah ditentukan, maka tidak boleh diganti atau mewakili perusahaan lain yang mewakili perusahaan yang ditetapkan sebagai populasinya. Itu tidak bisa, karena nanti yang paling penting di sini adalah bagaimana melihat karakteristik daripada atau segala sesuatu ciri-ciri khas terkait dengan populasi itu tidak bisa tempat lain yang mewakili. Tetap akan ada semacam error datanya. Oleh karena itu di awal saya katakan kita belajar populasi ini sebenarnya mengarahkan juga kepada bagaimana kejujuran kita terkait dengan mengambil data. Data jangan spekulatif, mengambil populasi di tempat lain tetapi ternyata elemennya bukan daripada populasi, itu salah. Nah, itu jadi makna di sini sekaligus mengandung etika. Kata populasi di sini memiliki arti di sini selain dipahami secara logik seperti yang saya jelaskan, juga makna etika di dalamnya. Oke. Kemudian yang berikut, ya. Ini lagi gangguan. Yang berikut, populasi dalam penelitian dapat pula diartikan sebagai keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Nah, itu jadi apa yang saya jelaskan tadi juga sama pengertian. Jadi ini populasi dalam penelitian dapat pula diartikan sebagai keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Nah, itu jadi semua elemen-elemen, semua unit-unit, semua unsur-unsur, ya toh, semua kata-kata itu pengertiannya semua sama, unsur-unsur, elemen-elemen, unit-unit. Itu yang paling penting adalah kita mau melihat ciri-cirinya, ya toh, yang tadi saya katakan karakteristiknya yang akan diduga. Nah, di sini menggunakan kata duga, ya toh. Jadi biasanya orang melakukan penelitian terkait dengan misalnya melakukan pengujian hipotesis, maka tentunya di situ ada populasi dan sampel. Nah, kemudian populasinya itu yang terdiri daripada unit-unit itu yang kemudian dianalisis itu tentunya kalau misalnya jumlah populasinya banyak tidak mungkin akan diambil seluruhnya. Nah, tetapi mungkin diambil perwakilannya, kemudian perwakilan itu dianalisis berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang peneliti, hasil daripada apa yang dianalisis dari beberapa sampel itu kemudian dibuatkan kesimpulan. Kesimpulan daripada hasil segelintir populasi tadi atau sampel populasi tadi, kesimpulannya itu
akan didugakan. Nah, akan didugakan atau diberlakukan kepada seluruh populasinya. Jadi misalnya tentang wanita tadi, 100 wanita dari taruhlah dari Kabupaten Kolaka atau Kabupaten Bombana, diambil 40 orang, kemudian dianalisis, ternyata wanita dari Bombana itu seluruhnya adalah rata-rata adalah putih. Nah, maka dengan demikian dugaan semua wanita dari Bombana itu adalah putih, itu akan kata putih itu akan diberlakukan kepada jumlah 100 orang tadi. Diduga bahwa seluruh wanita dari Bombana itu kulitnya adalah putih. Nah, diduga kayak begitu, maksudnya begitu. Jadi mengambil unit daripada populasi itu, dianalisis, hasil analisisnya digunakan untuk menduga seluruh populasi yang lain yang tidak mendapatkan kesempatan untuk dianalisis. Nah, kayak begitu. Artinya kesimpulannya itu diberlakukan secara keseluruhan kepada jumlah populasi yang ada. Nah, semua unit-unit populasi yang ada. Nah, begitu pengertiannya. Kemudian unit analisis adalah unit atau satuan yang akan diteliti atau dianalisis. Nah, ini bahasanya sama seperti barusan yang saya jelaskan. Unit analisis adalah unit atau satuan yang akan diteliti atau dianalisis. Nah, seperti tadi toh, semua unsur-unsur atau elemen-elemen atau unit-unit daripada satu populasi itu mendapatkan peluang secara bersama-sama, secara luas, secara mendapatkan peluang untuk dianalisis. Nah, sehingga bahasanya di sini adalah seluruh unit-unit itu dianalisis. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Kalau misalnya jumlah unitnya terbatas atau sedikit banyak atau banyak sekali, tentunya ada langkah-langkahnya yang kemudian kita bahas pada topik berikutnya yang disebut dengan kata sampel. Nah, jumlahnya banyak atau sedang atau sedikit, bagaimana caranya? Jumlah di sini maksudnya jumlah unitnya yang kemudian dianalisis itu. Oke. Selanjutnya, masih terkait dengan populasi tadi, menentukan populasi itu dapat dibantu oleh 4 faktor. Nah, kita menentukan suatu populasi ada 4 hal yang harus kita perhatikan terkait dengan menentukan suatu populasi. Yang pertama adalah melihat isi daripada populasi itu, kemudian melihat satuan daripada populasi itu, kemudian melihat cakupan atau skop daripada populasi itu, lalu kemudian menentukan waktu dari populasi itu. Saya perbesar dulu, saya kasih zoom dulu. Nah, apa yang kita bahas dari tadi yaitu terkait dengan populasi, bahwa populasi itu ada unsur-unsurnya atau elemen-elemennya. Itu kalau seorang peneliti menentukan sesuatu menjadi dia populasi, itu tentunya 4 faktor ini harus diperhatikan secara seksama. Yaitu pertama memperhatikan isi daripada populasi itu. Kemudian yang kedua adalah melihat satuan atau unit-unit daripada populasi itu. Kemudian memperhatikan juga cakupan atau skop ruang lingkup daripada populasi itu. Lalu satu hal lagi adalah masalah waktu. Nah, waktu di sini sangat penting terkait dengan beberapa hal. Pertama adalah populasi yang tentunya terdiri dari unit-unit itu kalau terdiri dari populasi yang akan berubah-ubah setiap saat, maka tentunya tidak setiap waktu itu digunakan populasi itu menjadi objek penelitian. Mungkin faktor waktu dia berubah lagi populasinya, di satu waktu lain dia berubah lagi. Nah, itu harus diperhatikan. Ya, faktor waktunya juga terkait dengan masalah peluang dan kesempatan daripada para peneliti atau orang yang melakukan survei untuk mengambil data ini. Nah, kita menjelaskan ini 4 hal ini pada bagian berikut ini. 4 hal yang sangat penting untuk diperhatikan pada saat orang menentukan populasi ini.
isi, satuan, cakupan, dan waktu kita lihat satu-satu di bawah ini. Atau mungkin ada contohnya di bawah ini. Ya, contoh. Nah, misalnya kita mengambil suatu penelitian tentang pendapatan keluarga petani di Kabupaten Jombang tahun 2005. Nah, berarti penelitian terkait dengan pendapatan keluarga petani di Kabupaten Jombang pada tahun 2005 itu bisa kita lihat dari 4 faktor tadi. 4 hal yang sangat penting tadi. Kira-kira memenuhi atau tidak 4 hal tadi yang kemudian bisa ditetapkan sebagai sebuah populasi. Dari judul ini, yaitu suatu penelitian tentang pendapatan keluarga petani di Kabupaten Jombang pada tahun 2005, maka populasinya dapat ditetapkan dengan 4 faktor sebagai berikut. Nah, jadi dari judul ini bisa ditetapkan 4 faktor tadi. Yang pertama dari isinya. Nah, isi daripada populasi ini adalah semua keluarga petani. Nah, semua keluarga petani. Kemudian satuan daripada populasi ini adalah petani penggarap atau pemilik tanah. Nah, petani penggarap atau pemilik tanah. Dari semua petani sebagai isinya, kemudian satuannya adalah petani penggarap pemilik tanah. Nah, itu. Jadi di sini boleh dilihat pengertiannya kalau bicara isinya berarti keseluruhan, taruhlah jumlah total keseluruhannya. Nah, kemudian satuannya adalah tiap-tiap daripada para petani itu, yaitu petani penggarap pemilik tanah. Kemudian cakupan atau skopnya adalah Kabupaten Jombang, artinya populasi di sini yang terdiri dari para petani, semua petani. Dalam hal ini petani penggarap itu berkedudukan atau berada di Kabupaten Jombang. Nah, disitulah unsur cakupan atau skop yang dilihat sebagai satu hal penting terkait dengan menentukan populasi ini. Ini skopnya adalah Kabupaten Jombang. Nah, artinya judul ini penelitiannya dilakukan harus secara jujur. Itu para petani yang ada di Kabupaten Jombang, tidak boleh mengambil dari petani yang di luar daripada Kabupaten Jombang. Nah, kayak begitu. Kemudian faktor isi, ya waktu tahun. Nah, ini waktu tahun 2005. Kenapa waktu tahun ini penting? Ya seperti yang saya jelaskan tadi, bisa jadi data tentang petani penggerak atau pemilik tanah di Jombang ini pada tahun 2005 masuk pada tahun-tahun selanjutnya itu bisa mengalami perubahan macam-macam. Mungkin ada yang pensiun dari pekerjaan itu, ada yang resign dari pekerja sebagai petani kepada profesi lain, ya atau mungkin ada penambahan jumlah petani dan seterusnya. Nah, ini tergantung daripada misalnya ciri apa yang akan diteliti atau dianalisis, apa cirinya. Nah, misalnya petani di sini tentunya masih luas terkait di sini, ya. Tapi di sini kata pendapatan berarti yang terkait dengan dalam ini pendapatannya. Nah, bisa saja pendapatan tahun sekarang berbeda dengan tahun sebelumnya, ataupun tahun-tahun berikutnya mengalami perubahan, bisa turun, bisa naik. Nah, dengan demikian batasan waktu terkait dengan menentukan populasi ini juga sangat penting bagi seorang surveyor atau seorang peneliti. Nah, ini sangat penting. Nah, kemudian yang berikut kita berpindah kepada halaman berikut. Nah, masih kita bicara terkait dengan populasi ini. Populasi dapat dibedakan menjadi populasi target, merupakan populasi yang telah ditentukan sesuai dengan permasalahan penelitian dan hasil penelitian daripada populasi tersebut ingin disimpulkan. Ya, jadi populasi itu ada 2 macam, yaitu populasi target yang di atas ini, kemudian ada populasi survei. Saya ulangi, populasi targetnya adalah populasi yang merupakan populasi yang telah ditentukan sesuai dengan permasalahan penelitian. Nah,
apa judul penelitian itu, kemudian masalah yang dikemukakan, itu yang menentukan populasinya, isinya, kemudian unit analisisnya, kemudian skopnya, kemudian waktunya, itu sudah ditentukan oleh seorang peneliti, taruhlah seperti begitu. Dan kemudian seluruh data yang diambil daripada populasi yang telah ditentukan karena permasalahannya sudah menghendaki kayak begitu, itu yang kemudian nanti dilakukan di analisis terhadap unit-unit populasinya, dan pada akhirnya tiba kepada sebuah kesimpulan terkait dengan analisis terhadap populasi tersebut. Nah, ini sudah dari awal ditentukan. Kemudian ada lagi populasi survei, merupakan populasi yang terliput dalam penelitian yang dilakukan. Nah, jadi kalau populasi survei ini kebalikan daripada populasi target. Populasi survei itu bisa jadi akan ditentukan pada saat orang ada pada lapangan, ya toh? Misalnya meneliti tentang pendapat atau persepsi para taruhlah responden yang akan memberikan pendapat itu bisa tidak ditentukan dari awal. Nanti di lapangan baru bisa ya ketemu orang minta pendapat, ketemu lagi siapa, bisa saja yang kita ketemukan memberikan rekomendasi untuk kita ketemu dengan orang lain lagi, begitu seterusnya. Sehingga di sini kata populasi survei merupakan populasi yang terliput dalam penelitian yang dilakukan. Jadi semua yang merupakan unit-unit yang nanti kita temukan di lapangan itu bisa dijadikan sebagai populasinya. Nah, ini disebut dengan populasi survei. Ya. Bisa dapat dibedakan bahwa populasi itu ada populasi target, yaitu populasi yang sudah ditetapkan dari awal berdasarkan permasalahan yang ditetapkan oleh para peneliti, kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulannya. Kemudian ada populasi survei, yaitu populasi yang bisa dapat ditemukan atau terliput atau dapat dihimpun pada saat orang melakukan penelitian di lapangan. Belum menentukan siapa objek penelitiannya itu atau elemen-elemen populasinya, nanti ke lapangan baru bisa menentukan sendiri. Itu yang namanya populasi survei. Oke. Nah, ini bisa dibuat dalam bentuk diagram. Yang berwarna merah adalah populasi survei. Itu kalau sudah turun di lapangan bisa ada pada yang merah ini tentukan. Sementara kalau populasi target yaitu meliputi populasi survei. Idealnya populasi target dan populasi survei sama, tapi karena berbagai sebab maka populasi target dan survei menjadi tidak sama. Jadi pada dasarnya populasi dua-duanya adalah populasi survei ataupun target, itu adalah kumpulan elemen-elemen unit-unit yang kemudian dianalisis karakteristiknya, tapi karena berbagai kebutuhan maka bisa dapat dibedakan. Jadi tadi itu sebenarnya dua-duanya sama, tapi kalau berbagai kondisi menyebabkan adanya populasi yang dianggap sebagai populasi survei, ada pula yang memang merupakan populasi target. Nah, seperti tadi dikemukakan. Kalau misalnya populasi target, yaitu memang sudah ditetapkan permasalahannya. Nah, populasi survei misalnya mensurvei tentang persoalan-persoalan politik, ya tingkat popularitas daripada seorang kandidat misalnya, itu tidak menentukan dari awal siapa yang akan menjadi targetnya, ya kata targetnya, cukup ke lapangan baru kemudian menarik pendapat daripada orang-orang yang ditemukan di lapangan. Itu terjadi secara sebab akibat. Oke. Nah, sekarang
seperti di awal dikemukakan bahwa populasi itu terdiri daripada elemen-elemen atau unsur-unsur, unit-unit, dan seterusnya. Nah, sekarang kita melihat populasi terdiri dari unsur sampling, yaitu unsur-unsur yang diambil sebagai sampel. Nah, karena dalam sebuah populasi itu jumlahnya itu memang kadang populasi yang ditetapkan itu jumlahnya terbatas, jumlahnya misalnya di bawah angka puluhan, misalnya 60, 50, 30 ke bawah. Ada juga populasi dalam jumlah yang sangat banyak, bahkan tidak terbatas. Nah, untuk kasus jumlah populasi yang tidak terbatas ini, tentunya harus kita memahami apa yang dimaksud dengan sampel. Nah, dengan demikian maka di sini ada pengertian populasi terdiri dari unsur-unsur sampling, yaitu unsur-unsur yang diambil sebagai sampel. Nah, populasi itu yang terdiri dari unit-unit tadi, kemudian unit-unitnya itu akan dijadikan sebagai sampling, sampel. Sampel itu pengertian bahasa sederhananya adalah perwakilan dari ratusan orang, kemudian beberapa orang mewakili itu disebut sebagai sampling, atau yang sebagai delegasinya yang didelegasikan mewakili satu kelompok itu dipandang sebagai sampelnya. Nah, itu kemudian sampel itu kemudian selanjutnya dianalisis karakteristiknya, kemudian karakteristik daripada sampel atau perwakilannya atau yang didelegasikan tadi kemudian dijadikan sebagai bahan kesimpulan. Nah, kerangka yaitu unsur-unsur yang diambil sebagai sampel. Kerangka sampling atau sampling frame adalah daftar semua unsur sampling dalam populasi sampling. Nah, jadi langkah awal dalam rangka orang menentukan sampling atau perwakilan daripada jumlah populasi itu adalah harus si peneliti atau orang yang melakukan survei itu harus memiliki satu daftar. Nah, di sini satu daftar yang berisi semua unsur daripada populasi itu. Jadi satu daftar yang berisi daripada seluruh unsur atau elemen daripada populasi itu. Itu sebagai syarat pertama. Kalau sudah punya daftar itu disebut dengan kerangka sampling atau sampling frame. Nah, kerangka sampling atau sampling frame atau bahasa sederhananya adalah daftar terhadap daftar tentang seluruh elemen itu sudah ada, baru kemudian dari daftar itu atau kerangka itu bisa dapat menentukan samplingnya kayak begitu. Jadi bagi para peneliti dalam rangka melakukan sampling, menentukan ukuran sampel, jumlah sampel yang akan ditetapkan itu harus berdasarkan kerangka samplingnya atau daftar dari semua unsur sampling itu, unsur populasi itu dalam semua populasi itu. Oke. Unsur sampling ini diambil dengan menggunakan kerangka sampling atau sampling frame. Nah, itu seperti yang saya jelaskan tadi. Unsur-unsur atau bagian-bagian daripada yang ditetapkan sebagai sampel, misalnya di sini taruhlah misalnya 100 orang populasi dalam daftar, kemudian dari daftar itu diambil 10 orang dengan tekniknya tersendiri sebagai sampling. Nah, berarti 10 orang ini adalah sampel. 10 orang ini diambil dari 100 orang tadi yang dimaksudkan di sini. Unsur sampling diambil dari dengan menggunakan kerangka sampling. Kerangka sampling yang berisikan seluruh populasinya, unsur-unsur populasinya, kemudian diambil dari populasinya itu, misalnya tadi saya katakan 10 dari 100 itu sebagai samplingnya. Nah, itu yang dimaksudkan begitu. Oke. Nah, kalau sudah kita mengerti dan paham terkait dengan apa yang dimaksud dengan populasi tadi, dan sampai kepada penjelasan terkait dengan
saya singgung terkait dengan sampel tadi, maka pada bagian ini kita memperdalam pemahaman tentang sampel, yaitu karena antara populasi dengan sampel tidak bisa dapat dibedakan, yaitu penelitian-penelitian dalam rangka pengujian hipotesis dan seterusnya, atau melihat karakteristik sebuah komunitas yang kemudian ditetapkan sebagai populasi. Tentunya yang paling penting adalah bagaimana menentukan sampelnya sebagai bagian daripada populasi tadi. Nah, sampel inilah yang kemudian akan dibahas pada bagian berikut ini atau video yang akan datang. Karena waktu sudah tidak memungkinkan, sudah sekian waktu, maka saya cukupkan pembahasan tadi dengan ditutup dengan judulnya untuk pada video berikut, yaitu bicara tentang sampel. Nah, timbul juga pertanyaan singkat seperti pertanyaan populasi tadi, apakah itu populasi? Yang ini, apakah itu sampel? Nah, jawaban di sini sampel adalah unsur-unsur yang diambil dari populasi. Berarti sampel adalah unsur-unsur yang diambil dari populasi. Tentunya seperti yang saya jelaskan tadi, populasinya itu jumlahnya banyak, maka diambil sebagian daripada populasi itu yang kita sebut sebagai sampel. Dan pembahasan terkait sampel ini lebih panjang lebar pada video berikut. Dengan demikian, kesempatan video kali ini saya akhiri dengan mengucapkan banyak terima kasih, dan saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.